Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Mudah-mudahan kesempatan yang kita gunakan dalam mengkaji kitab ini diberikan satu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji, meneruskan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin yang kemarin sudah kita pernah kaji, yaitu tentang an-nahyu, tentang larangan. Di dalam halaman-halaman sebelumnya, Syekh Utsaimin telah menjelaskan kepada kita tentang definisi nahi, definisi nahyu, larangan. Kemudian juga apa yang kemudian difahami ya, dari makna nahyu itu. Kemarin Syekh Utsaimin memberikan satu pemahaman bahwa nahyu pada pokoknya dapat dipahami dalam dua segi, bahwasanya nahyu itu menghendaki makna pengharaman yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa nahyu itu adalah menghendaki makna kerusakan. Artinya apa yang ditunjuk oleh nahyu itu bahwa yang dilarang itu adalah merupakan sesuatu yang rusak, sesuatu yang memang tidak dibenarkan menurut syariat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita lebih jauh memahami tentang aspek nahyu itu. Di dalam halaman ini Syekh Utsaimin menyatakan, ya, wa qad yakhrujun nahyu anit tahrimi ila ma'anin. Wa qad, dan kadang-kadang yakhrujun nahyu, ya, larangan itu keluar anin tahrimi, dari makna pengharaman, ila ma'anin ukhra, kepada makna-makna yang lain. Lidalilin yaktadi zalika, karena adanya satu dalil yang menghendaki tentang hal itu. Faminha, diantaranya adalah al-karohah. Al-karohatu, yaitu apa? Makruh, sesuatu yang dibenci. Wa masalu lidzalika, dan mereka para ahli usul memberikan suatu tamsil, memberikan suatu contoh lidzalika, untuk apa? Untuk nahyu dalam pengertian karohah ini adalah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam sabda Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yamusanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yaqul. Tidak, ya, la yamusanna, diperbolehkan untuk menyentuh ahadukum, salah satu orang di antara kalian, apa? Zakarahu, yaitu alat kelaminnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yaqul, sementara dia dalam keadaan buang air kecil. Saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini Rasulullah menerangkan kepada kita, yaitu apa? Melarang salah seorang di antara kita untuk menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan kita ketika kita sedang buang air kecil. Nah, larangan Rasulullah di sini, la yamusanna ahadukum, ya. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini itu difahami sebagai karohah, bukan difahami sebagai tahrim, ya.
Nah, disinilah kemudian Syekh Utsaimin memberikan penjelasan di dalam kaitannya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau mengutip dari pendapat jumhur ulama. Faqala al-jumhuru, maka telah berkata jumhur ulama, idan nahyahuna, sesungguhnya larangan di sini yaitu la yamusanna ahadukum. Larangan di sini adalah apa? Yaitu lil karohati, untuk kemakruhan ataupun sesuatu yang dibenci saja. Mengapa begitu? Karena li'anna zakaro, karena alat kelamin laki-laki itu adalah bid'atum minal insan, bagian dari daging manusia itu, ya. Sehingga tidak mungkin kok kemudian karena itu bagian dari tubuh manusia itu kok kemudian Allah mengharamkan sebagian yang lain. Dan wal hikmatu, dan hikmah daripada larangan itu adalah wal hikmah minan nahyi, yaitu, dan hikmah daripada larangan itu adalah apa? Tangsihul yamini, yaitu sekedar untuk membersihkan ataupun menjauhkan, ya, anggota badan kita yang kanan ini, terutama tangan kanan kita untuk menyentuh bagian kemaluan itu. Jadi bolehnya adalah yang kita menyentuh itu menggunakan tangan kiri kita. Jadi lil karohah. Lil karohah itu artinya bahwa sesuatu yang dilarang itu adalah bukan tidak boleh, tetapi adalah merupakan satu satu bentuk hanya anjuran saja untuk kemudian kita meninggalkan kalaupun itu bisa. Kalaupun tidak bisa maka tidak menjadi mengapa. Kemudian yang kedua adalah al-irsyadu, di antara makna nahyu yang lain itu adalah al-irsyadu, yaitu apa? Petunjuk, memberikan petunjuk. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau memberikan satu petunjuk kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Beliau bersabda, la tada'anna antakula dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini Allah menyatakan la tada'anna, janganlah kamu, ya, meninggalkan, ya. Janganlah kamu meninggalkan apa? Antakula dubura kulli sholatin, untuk mengatakan pada akhir setiap sholat itu adalah Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, ya, a'inni ala zikrika, tolonglah aku untuk mengingatmu, wa syukrika, dan tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur terhadapmu, wa syukri ibadah, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk senantiasa bisa membaiki ibadahku kepadamu. Nah, ini petunjuk, ya, karena maknanya begitu. La taza'anna, janganlah engkau meninggalkan, ya. Janganlah engkau meninggalkan untuk mengatakan dubura kulli sholatin, akhir setiap sholat itu untuk berdoa ini. Artinya jangan meninggalkan di sini, artinya untuk terus bisa melazimkan, ya, untuk terus bisa melazimkan doa ini ketika selesai melaksanakan sholat. Kemudian lebih lanjut terkait dengan masalah khitab amr dan nahyu, ya, Syekh Utsaimin menjelaskan mayyadakhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Mayyadakhulu, siapa orang yang masuk fil khitabi, dalam khitab, bil amri wan nahyi, tentang amr dan nahyi, tentang amr dan perintah.
perintah dan larangan. Nah, ini. Jadi menurut Syekh Utsaimin, beliau memberikan penjelasan yaitu alladzi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwal mukallaf. Jadi menurut Syekh Utsaimin bahwa alladzi yadkhulu, orang yang masuk fil khitabi, di dalam khitab bil amri wan nahyi, dalam konteks perintah dan larangan itu adalah al mukallafu, yaitu orang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu? Orang mukallaf itu adalah wahwal balighu wal aqilu, yaitu orang-orang yang sudah balik. Artinya secara umur memang sudah sampai umur dewasa. Wal aqilu, orang yang sudah yaitu orang yang berakal. Jadi dua kelompok inilah yang masuk dalam kategori al mukallaf. Nah, ini. Jadi mukallaf inilah yang kemudian menjadi bagian orang yang masuk di dalam khitab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk dalam pembicaraan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan perintah dan larangan. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, ya, perkataannya itu beliau mengungkapkan fakharaja biqaulina, maka tidak termasuk, ya, dalam pembicaraan kami yang dimaksudkan dengan al-balighu, yaitu balik di sini, yaitu siapa? As-shaghir, as-shaghiru. Jadi orang yang tidak termasuk dalam kategori balik adalah as-shaghir, anak-anak kecil. Oleh sebab itu maka fala yukallafu bil amri wan nahyi, maka dia tidak dibebani bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan, taklifan, satu beban, musawwiyan li taklifil baligh, ya, satu beban yang sama li taklifil baligh, untuk pembebanan atau untuk beban orang yang sudah balik. Jadi berbeda pembebanan antara shaghir dan orang-orang yang sudah balik, ya. Jadi dia tidak diberikan satu beban terkait dengan perintah dan larangan itu, ya. Tetapi memang dalam perspektif Syekh Utsaimin memang shaghir itu masih diberikan satu ketentuan, ya, walaupun tidak diberikan satu taklif dalam pengertian hukum, tetapi dia diberikan satu pembelajaran yang kemudian menyampaikan nilai-nilai agama kepada dia, ya, dididik sehingga kemudian menjadi satu kebiasaan. Nah, dalam hal ini beliau menjelaskan walakinnahu, tetapi orang anak kecil itu yu'maru bil ibadati, diperintahkan untuk ibadah. Ba'da tamyizi, setelah dia tamyiz, ya, setelah dia bisa membedakan, tamrinan lahu, sebagai suatu latihan bagi dia, ala ta'ati, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yumna'u minal ma'asi, dan dia orang anak kecil itu yumna'u, tidak, itu dicegah minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Liya'tad dal kaffa anha, supaya apa? Supaya dia membiasakan, liya'tad dal kaffa anha, untuk membiasakan diri al kaffa anha, apa? Menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dengan pembiasaan itulah yang kemudian nanti ketika kecil, maka nanti pada saat dewasa anak itu akan menjadi terbiasa untuk taat dan jauh dari maksiat. Jadi konteksnya bagi anak kecil itu bukan pembebanan, tetapi adalah taklim. Bukan taklif, tetapi adalah taklim ataupun takdim. Jadi kalau orang dewasa itu adalah taklif, pembebanan hukum. Artinya pembebanan hukum itu ketika dia tidak melakukan hukum itu, maka dia mendapatkan sanksi. Tetapi bagi anak kecil adalah bukan taklif, tetapi taklim dan takdib. Artinya pendidikan, pembelajaran, dan
juga pembiasaan di waktu kecil terkait dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan juga membiasakan diri dari hal-hal yang maksiat. Kemudian yang selanjutnya adalah saya Utsaimin memberikan penjelasan wa kharaja bi qaulina al-aqil. Ya, tidak termasuk ungkapan kami yaitu akil. Apa? Al-majnun. Al-majnunu yaitu orang gila. Jadi tidak termasuk di dalam kata al-aqil itu, orang yang berakal itu adalah al-majnun, orang yang gila. Itu. Maka fala yukallafu bil amri wan nahyi, maka orang yang gila itu tidak diberikan beban berupa perintah dan larangan. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsaduhu. Ya. Tetapi dia walakinnahu yumna, ya, dicegah mimma yakunu fi ta'addin, dari segala sesuatu yang kemudian melanggar ala ghairi, kepada orang lain, melanggar hak orang lain. Au ifsadahu, ya, ifsaduhu, ataupun melakukan kerusakan terhadap orang lain. Walau fa'alal ma'mura bihi. Nah, walau fa'alal ma'mura bihi, sekiranya al-majnun itu, orang yang gila itu, melaksanakan al-ma'mura bihi, yang diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan itu, lam yasihha minhul fi'lu, maka perbuatan yang ia jalankan itu tidak sah, ya, tidak sah. Mengapa? Li'adami qasdil imtithali minhu, karena tidak adanya apa? Qasdil imtithal, yaitu kesengajaan di dalam dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak adanya satu kesengajaan di dalam dia menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan itu. Oleh sebab itu maka apa yang ia lakukan itu tidak masuk dalam kategori yang sah menurut syariat. Karena memang secara akal dia tidak memahami tentang masalah itu, ya. Begitu. Kemudian lebih lanjut Syekh Utsaimin menyatakan wala yaridu ala zalika, maka tidak ada satu satu yang datang ala zalika, terhadap hal itu, terhadap yang dilakukan oleh oleh yang orang-orang majnun itu, orang-orang yang gila itu. Apa? Ijabuz zakati, yaitu kewajiban zakat. Wal hukukul maliyatu, dan hak-hak kebendaan, ya, hak-hak kebendaan fi malis shahir wal majnun, ya, terkait dengan harta anak kecil dan juga orang gila. Jadi tidak ada ketentuan yang terkait dengan kewajiban zakat dan hak-hak kebendaan itu terkait dengan harta anak kecil ataupun orang yang gila. Begitu. Artinya bahwa mereka memang terlepas dari ketentuan kewajiban yang berupa taklif kepada mereka itu tadi. Ya. Li'anna ijabah hadihi, karena kewajiban terkait dengan zakat dan hak-hak kebendaan bagi anak kecil dan orang gila itu tadi adalah marbutun, diikat bi asbabin muayyanatin, dengan sebab-sebab tertentu. Mata wajadat, tatkala kok kemudian didapatkan sebab-sebab itu, sabatal hukmu, maka hukum itu menjadi tetap bagi mereka. Bahya, dan itu semua adalah mangdurun fiha, dilihat ilas sabab, dikaitkan dengan faktor sebabnya, la ilal fa'il, bukan kepada pelakunya. Artinya kalau kemudian dikeluarkan zakat untuk orang majnun dan
sahir itu, ya, anak kecil itu bukan karena faktor dia orangnya, ya, bukan karena faktor orangnya, ya, mungkin karena sebab-sebab tertentu, ya, yang menyebabkan kemudian harta itu kemudian dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini adalah yaitu tadi karena harta yang dimiliki oleh si Majnun dan Syakhir itu kan diurus oleh walinya tentu saja, oleh walinya. Artinya yang mengurus itu adalah walinya, bukan dia sendiri. Maka disinilah yang kemudian maka kewajiban terkait masalah zakat dan hak-hak kebendaan itu tadi semuanya diurus oleh walinya. Termasuk membayar zakat dan seterusnya itu adalah walinya. Ketika harta itu sudah mencapai satu nisab, tentu walinya yang membayarkan. Ya. Jadi bukan karena faktor dianya, tetapi memang hartanya itu sudah mencapai satu nisab dan itu diurus oleh orang lain, yaitu walinya. Wali itu adalah sebagai wakil, ya, yang memiliki hak tasyarruf kebendaan terhadap harta itu. Jadi bukan dianya, begitu ya. Nah, itu begitu. Jadi yang dilihat itu sebabnya, ya, sebabnya. Karena sebab itu sudah mencapai sebabnya harta itu sudah mencapai satu nisab umpamanya begitu. Dan kemudian diurus oleh orang lain, wali yang memiliki wewenang tentang masalah itu. Jadi bukan karena dilihat karena faktor dia sebagai pelakunya, itu bukan begitu ya. Ya, ini kira-kira begitu penjelasannya. Kemudian lebih lanjut Syekh Utsaimin menyatakan at-taklifu bil amri wan nahyi. Ya. Jadi taklif ataupun pembebanan bil amri wan nahyi terkait dengan perintah dan larangan syamilun lil muslimin wal kuffari. Ini mencakup terhadap orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Ini menurut Syekh Utsaimin begitu. Ya. Tetapi memang kalau saya kurang setuju terkait dengan masalah taklif itu. Karena taklif itu terkait dengan masalah menjalankan syariat. Tentu orang yang menjalankan syariat itu adalah orang yang sudah beriman, ya, atau mengimani syariat itu tadi. Ketika orang kafir, ya tentu saja dia tidak sah, ya, tidak sah secara syariatnya. Tapi di sini Syekh Utsaimin memasukkan itu di sini dan beliau memberikan penjelasan, ya, walakin al kafir, tetapi orang kafir itu la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi. Tetapi orang kafir itu tidak sah terhadap apa yang ia lakukan, ya, dengan perintah itu. Mengapa? Hala kufrihi, karena kondisi kekafirannya itu tadi. Ya, ya. Jadi memang taklif itu mencakup orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Hanya saja sayangnya orang kafir itu tidak sah ketika dia mengamalkan, melakukan apa yang diperintahkan itu karena kondisi kekafirannya itu. Hal ini liqaulihi ta'ala, ya, liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma, ya, mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasul. Ma mana'ahum, apa yang kemudian mencegah mereka itu antuk bala minhum nafaqatuhum, yaitu apa? Diterimanya nafkah mereka itu. Illa annahum, karena mereka itu adalah kafaru billahi wa birrasul, karena kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat At-Taubah ayat 54. Nah, di sini saya Utsaimin memberikan penjelasan wala yu'maru biqadaihi ida aslama. Ya. Dan apa namanya? Orang kafir itu, ya, orang kafir itu, ya, mereka itu tidak diperintahkan untuk mengkodok, ya, syariat yang telah lewat itu ida aslama, ketika mereka itu telah berislam. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala, kul, katakanlah
lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir itu. Ayan tahu untuk mereka itu menghentikan kekafiran mereka. Artinya untuk kemudian mereka itu berislam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yughfar lahum. Maka Allah Subhanahu yughfar, mereka itu akan diampuni ya. Yughfar lahum, mereka itu akan diampuni apa? Ma qad salafa. Segala sesuatu dosa yang pernah dilakukan. Dalam surat Al-Anfal ayat 38. Nah ini. Jadi qadha mereka ya. Qadha mereka itu tidak diperintahkan, tidak diperintahkan untuk mengqadha ya syariat yang telah lewat itu ketika mereka itu sudah berislam. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya li wa qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam li Umar li Amr bin As, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya. Ama alimta ya Amr anal Islama yahdimu ma kana qablah. Apakah kamu tahu, wahai Amr, bahwasanya Islam itu telah menghancurkan segala sesuatu sebelum mereka Islam. Artinya menghancurkan di sini adalah menghancurkan dosa ya, dari orang-orang yang telah Islam itu sebelum mereka itu berislam. Ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu. Wa innama, dan saya Utsaimin memberikan penjelasannya lebih lanjut. Wa innama, dan sesungguhnya yu'aqabu ala tarkihi. Mereka itu di yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'alal kufr. Jadi diiqab ya ketika orang kafir itu mati dalam keadaan kufur, itu mereka itu diiqab karena meninggalkan syariat. Ya, meninggalkan syariat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala an jawabil mujrimin, yaitu terhadap jawaban orang-orang yang berdosa idza su'ilu ya. Su'ilu, ketika mereka itu ditanya. Masalah kakum fisakor. Ya, ini pertanyaan ya di dalam surat Al-Mudatsir. Masalah kakum fisakor. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka? Maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu menjawab qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak ya melaksanakan sholat, atau kami bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan demikian juga kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak melaksanakan sholat dan tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin itu adalah terkait dengan perbuatan, bukan terkait dengan masalah keyakinan begitu. Ini salah satu alasan yang dikemukakan oleh oleh Syekh Utsaimin, artinya bahwa orang-orang kafir itu sesungguhnya dibebani syariat ataupun taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun mereka itu dalam keadaan kafir. Hanya saja orang kafir itu ketika melaksanakan syariat, yang dilaksanakan itu tidak sah sampai mereka itu beriman. Nah, syaratnya untuk melaksanakan syariat itu adalah beriman dahulu baru melaksanakan syariat itu. Karena yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masuk ke dalam neraka itu adalah terkait dengan
perintah-perintah syariat, ya, tidak menjalankan sholat, ya, tidak memberikan makan kepada fakir, miskin, dan seterusnya. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan penjelasan di dalam kitabnya terkait dengan larangan atau rintangan-rintangan taklif atau halangan-halangan pembebanan. Mawani utaklif, ya, halangan-halangan pembebanan ataupun taklif. Beliau menyatakan litaklifi mawani minha. Jadi ada halangan-halangan litaklifi bagi pembebanan. Minha di antaranya adalah al-jahlu wa nisyanu wal ikrahu. Yaitu yang pertama al-jahlu, kebodohan, wa nisyanu, karena faktor alpa ataupun lupa. Kemudian yang ketiga wal ikrahu, yaitu karena faktor keterpaksaan. Nah, liqauli Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan innallaha tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza an, ya, tajawaza an, memberikan maaf ummati, terhadap ummati. Apa al khata'a, yaitu salah, keliru, wa nisyana, lupa, wa mastukrihu alaihi, yaitu segala sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Jadi apa? Kesalahan, kekhilafan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksakan kepada mereka, itulah yang kemudian itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Walahu syawahidu minal kitabi was sunnati, dan hadis ini memiliki syawahid, ya. Artinya ada banyak hadis lagi dan juga ayat-ayat yang lain yang mendukung tentang hadis ini. Tadullu ala sihhatika, yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian diterangkan oleh Syekh Utsaimin terkait dengan apa itu al-jahl. Fal jahlu, kata beliau, huwa adamul ilmi, tidak memiliki ilmu. Ya. Famata fa'alal mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaih. Yang dimaksudkan dengan al-jahl, yaitu adamul ilmi, maka famata fa'alal mukallafu, tatkala melakukan satu perbuatan seorang mukallaf itu, yaitu seorang mukallaf ketika melakukan suatu perbuatan muharraman, yang mana perbuatan itu diharamkan, jahilan, dan dia tidak ngerti, bitahrimihi, terkait dengan keharamannya itu, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Jadi ini bagi orang yang memang jahil, orang yang nggak ngerti. Maka ketika dia melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu itu kok haram, ya, maka dia tidak berdosa. Kemudian contohnya adalah kaman takallama fis sholati jahilan bitahrimil kalami. Sebagaimana kaman, seseorang itu takallama, berbicara fis sholati, di dalam sholat. Jahilan, dia nggak ngerti ataupun bodoh, bitahrimil kalami, yaitu diharamkannya berbicara pada saat dia sholat. Ya. Gitu, karena nggak ngerti kalau berbicara selain apa yang doa-doa sholat itu nggak boleh, ya, dia nggak ngerti kalau itu haram, maka nggak apa-apa begitu, artinya tidak berdosa. Wa mata taroka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzimhu qada'uhu. Dan demikian juga ketika seseorang itu kok kemudian taroka wajiban, meninggalkan suatu kewajiban, jahilan biwujuhi, karena bodoh bahwasanya kewajiban itu memang diwajibkan, lam yalzimhu qada'uhu,
maka tidak ada pelaziman ya untuk mengqadha'nya, tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha'nya. Idza kana apabila qad fata waktuhu, apabila kewajiban itu telah hilang waktunya, artinya sudah berlalu waktunya. Ya, tidak ada kewajiban untuk menunaikan itu. Bidalilin dengan satu dalil, ya, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam ya'muril masi'a fi sholatihi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memerintahkan al-masi'a fi sholati, orang yang buruk sholat. Nah, artinya orang yang buruk yang sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukun sholat itu, buruk sholatnya begitu. Wa kana la yatma'innu fiha, yang mana kemudian tidak menjadikan itmi'nan, tenang dalam menjalankan sholat itu. Nah, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak tidak tenang itu terkait dengan masalah orang yang menjalankan sholat yang tidak ini, orang yang sholatnya tidak benar itu tadi. Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas sholawat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan dia biqada'i ma fata minas sholat, dengan mengqadha', membayar hutang sholat yang ia jalankan itu, karena yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya itu yang telah lewat waktunya. Ya. Wa innama amarohu bi fi'lis sholatil hadirah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amarohu memerintahkan dia bi fi'lis sholatil hadirah, yaitu untuk melaksanakan sholat yang ada pada saat itu. Artinya hadirah di sini adalah yang masih ada waktunya pada saat itu. Alal wajhil masru', sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang sholatnya tidak benar itu tadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang bersangkutan untuk kemudian mengulangi sholatnya itu, tetapi tidak memerintahkan orang yang al-masih itu, orang yang buruk sholatnya itu, untuk kemudian mengqadha sholatnya itu. Kemudian yang kedua adalah wanisyanu, yang kedua adalah wanisyan, yaitu lupa. Siapa yang dimaksudkan dengan lupa itu adalah duhulul qalbi an syai'im ma'lumin. Duhulul qalbi an syai'im ma'lumin, yaitu sibuknya pikiran, ya, akal pikiran manusia an syai'im ma'lum, dari sesuatu yang diketahui. Ya. Artinya karena faktor sibuknya akal pikiran itu, ya, sehingga kemudian pikirannya itu menjadi kemudian tertutup, ya, sehingga kemudian menjadikannya lupa. Famata fa'ala muharraman, maka barang siapa fa'ala muharraman, melaksanakan sesuatu yang diharamkan, nasian karena faktor lupa, fala syai'a alaihi, maka tidak berdosa baginya. Karena faktor lupa maka dia tidak berdosa, ya. Nah, sebagai contoh di sini disebutkan kaman akala fisyami nasian, seperti orang yang makan, ya, pada siang hari, ya, pada saat puasa karena faktor lupa. Maka orang makan di siang hari pada saat puasa lupa, maka ya enggak apa-apa, maka masih tetap dilanjutkan puasanya itu dan dia tidak berdosa karena faktor lupanya itu, ya. Demikian juga wa mata taroka, dan ketika dia meninggalkan wajiban, satu kewajiban nasian, dan kemudian dia lupa, fala syai'a alaihi, maka dia juga tidak berdosa hala nisyanihi, karena faktor lupanya itu tadi. Nah, itu hanya saja di sini disebutkan walakin alaihi, tetapi bagi orang yang lupa itu, ya, fa'alahu idza dzakarahu,
dia mengerjakannya idza dzakara ketika dia ingat. Bagi contoh namanya kita ya lupa melaksanakan sholat zuhur, ya, tahu-tahu sudah waktu asyar, maka ketika ingatlah itulah kemudian kita langsung melaksanakan sholat itu. Ya, tidak menunggu waktu yang lain. Ketika ingat maka kita melakukan syariat yang kita lupa itu tadi. Nah, hal ini sebagaimana liqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena faktor sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan man nasya sholatan fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat, man nasya sholatan fal yusalliha, maka hendaklah dia sholat ya idza dzakaraha apabila dia mengingatnya. Kapan saja dia itu ingat, maka hendaklah dia menjalankan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wal ikrahu yaitu keterpaksaan. Apa itu? Ilzamu syakhsi bima la yurid, yaitu mewajibkan seseorang itu untuk melakukan segala sesuatu bima la yurid, terhadap segala sesuatu yang ia tidak kehendaki. Itu namanya terpaksa. Jadi orang melakukan itu karena faktor terpaksa ataupun dipaksa. Sehingga kemudian faman ukriha ala syai'in muharramin, maka ketika dia itu dipaksa ala syai'in kepada sesuatu muharramin yang yang haram itu, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Yaitu. Jadi karena faktor keterpaksaan inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu terbebas daripada dosa. Ya, contohnya adalah kaman ukriha alal kufri, ya, seperti orang yang dipaksa untuk berbuat kufur. Wa qalbuhu mutmainnun bil imani, sementara hatinya itu masih mutmainnu, ya, masih tetap beriman, ya, masih tetap tenang, ya, bil imani, dengan keimanan itu. Ya. Secara zahirnya dia dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur, tetapi hatinya masih komitmen dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian itu maka dia tidak berdosa. Ya. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaihi halal ikrah. Dan barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan suatu kewajiban, fala syai'a alaihi, maka dia tidak berdosa halal ikrahi, ya, di tengah kondisi keterpaksaan itu. Ya. Jadi baginya tidak berdosa karena dipaksa untuk meninggalkan kewajiban itu. Hanya saja di sini ada satu ketentuan, wa alaihi qada'uhu idza zala. Bagi orang yang dipaksa meninggalkan kewajiban itu, maka baginya itu ada kewajiban qadha. Idza zala, apabila kewajiban itu hilang, ya, baik dari sisi waktu ataupun yang lain. Ya. Maka ketika mamanya dipaksa orang pada saat sholat duhur nggak boleh, ya, sehingga waktunya sampai asar bahkan maghrib begitu. Maka ketika hilang keterpaksaan itu atau pemaksaan itu, maka dia berkewajiban untuk mengqadhanya itu kan. Ya, ketika waktu yang biasa, waktu yang tidak ada dipaksa itu, ya. Kaman ukriha ala tarkis sholati, ya, sebagaimana orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat hatta kharaja waktuha, sehingga kemudian waktunya itu telah hilang. Fa innahu yalzimuhu qada'uhu idza zalal ikrah, maka sesungguhnya dia wajib untuk mengqadhanya idza zalal ikrahu, ketika pemaksaan itu hilang daripadanya. Jadi kalau pemaksaan itu lamanya sehari, ya umpamanya enggak sholat sehari, maka ketika hari berikutnya maka dia harus mengqadha.
sholat itu ketika pemaksaan itu hilang daripadanya. Kalau kemudian sampai 1 bulan, ya tentu saja ya 1 bulan itulah kemudian dia diwajibkan, ditentukan untuk mengqadha sholatnya itu ketika pemaksaan itu hilang daripadanya.